Selamat siang, nama saya Clara Carolina. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan metode suara pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Metode suara adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Metode ini dirancang untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan melibatkan banyak kriteria yang saling berkaitan. Studi kasus yang saya gunakan adalah penerimaan karyawan customer service baru dengan metode suara. Dalam dunia bisnis, kecerdasan dan kesabaran terhadap pelayanan haruslah maksimal. Hal tersebut dikarenakan seorang customer service akan menghadapi banyak pelanggan yang memiliki keluhan berdasarkan kebutuhan seorang pelanggan. Kebanyakan yang terjadi pada kasus ini adalah pemilik perusahaan hanya memperkerjakan seseorang yang tidak melihat kualifikasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan pelayanan buruk dan penanganan masalah tidak diselesaikan yang berdampak pada kepercayaan klien dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Pada proses pemilihan karyawan customer service akan lebih baik menggunakan sistem pendukung keputusan. Proses menggunakan sistem akan lebih mempermudah pihak pengambil keputusan dalam penerimaan seleksi para kandidat. Berikut adalah tabel metode suara yang saya gunakan. Dari tabel kriteria, untuk K1-nya adalah pendidikan, K2 IPK, K3 kemampuan komunikasi, dan K4 pengetahuan dan pelayanan. Tabel alternatif A1 dengan nama Niki, A2 Vina, A3 Josh, A4 Randi, dan A5 Kana. Pendidikan Niki S1, pendidikan Vina D3, pendidikan Josh D3, pendidikan Randi SMK, dan pendidikan Kana S1. Untuk IPK, Niki 3,62, Vina 4, Josh 3,2, Randi 2,95, dan Kana 3,35. Kemampuan komunikasi Niki baik, Vina cukup, Josh sangat baik, Randi baik, Kana baik. Pengetahuan dan pelayanan Niki baik, Vina sangat baik, Josh baik, Randi cukup, dan Kana baik. Tabel nilai alternatif dari pendidikan ada penjelasannya di sini. Untuk SMK 0,2, D2 0,3, D3 0,4, dan S1 0,5. Untuk parameter nilai buruk dan baiknya itu sangat buruk 0,1, buruk 0,2, cukup 0,3, baik 0,4, dan sangat baik 0,5. Jadi bisa dilihat di sini tabel nilai alternatifnya sudah diberikan sesuai dengan nilainya. Niki 0,5, Vina 0,4, Josh 0,4, Randi 0,2, Kana 0,5. Untuk kemampuan komunikasi 0,4, 0,3, 0,5. Langsung aja ke ininya Clara, langsung ke jurnalnya. Dapat 0, itu dari mana Ibu mau lihat? Ini Bu, 0 komanya dapat dari ini. Dari 0, Iya mana jurnal anumu? Apa sih Excelmu? tabelnya ini Bu. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Oke. Kita jelasin dari situ aja. 0,5-nya dari sini Bu, dari penilaian sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Oke, lanjut. Untuk nilai bobotnya ini sesuai dari 100% dibagi jadi sekian, 35, 30, 20, dan 15%.
Untuk ranknya diberikan 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk hasil dari pertambahan dari perhitungannya. Apaan belum dihitung? Itu ranking awal, ranking apa? Rank rank ini Bu, rank 1, 2, 3, 4, 5-nya ini itu dia di sudah dari jurnalnya itu Bu, dikasih ranknya. Jadi rank defaultnya itu Langsung 1. aja ke nilai SJ. Nah, SJ-nya ini itu 1/3 Bu. 1/3. Ini nanti di YouTube penuh dengan jurnal ini nih Clara. Karena rata-rata semua kelas pakai jurnal ini. Iya Bu. 1/3-nya itu dari Nanti rank Ibu 1, blacklist jurnal ini nih. rank 1 dibagi 3. Untuk yang ini ya rank 2 dibagi 3. Untuk 1 rank 3 dibagi 3. Satu aja contohnya Clara. Iya Bu. Untuk KJ-nya 1 dibagi 0,3. Satu itu dari mana Clara? Satunya dari default Bu. Nih dari jurnalnya. Nah, kan dari jurnalnya lagi. Padahal lain itu. Satu tuh dari mana, yo? Sebentar ya Bu ya. Nah ini. Nilai KJ merupakan nilai setiap SJ ditambah dengan 1. Ditambah dengan 1 Bu nilainya. Nah, bukan dari jurnalnya. Iya Bu. Sebelahnya. Untuk nilai Q-nya juga sama Bu. Nah, bawahnya lah, belum lah. Berarti diapain itu? Kok jadi 2 itu? Oh, yang 2 ini nilainya itu 1 ditambah 2,66 itu 1. dari mana? Kenapa Bu? 2,6666 itu dari mana? 2,6 itu 1 ditambah 1,6 Bu. Kok bisa? Ini salah Kok rumus bisa? kayaknya. Salah rumus Bu kayaknya. Kok bisa sih? Ya Ini salah lah. Ini harusnya ini Bu, harusnya 1 tambah 1. Nah, salah lah. 0 Mana tambah ada. 1, 0 tambah 1. Hah? Kok bisa sih Clara? Ayo. Aduh, rumusnya salah lagi. Ini sebentar Bu. Astaga, Clara, masa harus Ibu kasih tahu sih? Ini rumusnya saya ada yang salah Bu. Ya, apa yang salah? Aduh, ini ngebug lagi. Nah ini Bu, jadi terganti, ter-replace. Refresh dari mana? Orang dari tadi memang itu. Salah itu. 2,666 itu salah. Oh, rumus saya salah lagi. Harusnya 2,333. Dari mana 2, 1,3. Bentar Bu. Kayaknya saya rumusnya ada yang salah deh. salah dah tuh. Sebentar Bu, saya lihat. Oh iya, nih. Ibu yang udah lihat itu aja tahu mana salahnya. Oh iya Bu, salah Bu. Harusnya itu 1 tambah 0,3. Tadi Ibu Mana tanya yang 0,3 yang mana? Tadi Ibu tanya yang 2,6 ini kan Bu? Ya, ini harusnya 1,3 Bu. Dari mana? 1 ini dari KJ ditambah SJ Bu. 1 tambah 3, 0,3. Jadi hasilnya 1,33333. Terus KJ? Untuk KJ-nya
Gak dirubah itu, salah kok masih dibiarin di situ. Oh ya Bu, sebentar nih. Berarti ini Hapus tuh semua rumusnya tuh. ya Bu, sudah saya hapus. Jadi 1 tambah 0,3. Untuk QJ-nya 1 dibagi 1,3. Apa? Diapain? 1 dibagi 1,3. Untuk yang IPK-nya ini. Jadi hasilnya 0,75. 0,41 tuh WJ itu kayak apa? Bobot mana itu? Kalau yang WJ ini dari 1 bagi hasil akhir Bu. Hasil akhir dari tambahan 1 0,75, 0,45 sama 0,25. Coba langsung nilai hasil akhir pemilihan karyawan baru coba. Hasil akhirnya itu Bunda itu dilihat tuh nilai SC-nya dari mana. Oh, kalau SD-nya ini 0,30-nya ini itu dari persenannya ini Bu. Persenan 30% didesimalkan jadi 0,30. Terus KJ-nya untuk KJ-nya 1 ditambah 0,30. Jadi hasilnya 1,30. Untuk QJ-nya 1 dibagi 130. Jadi hasilnya 0,77. kok sudah sampai situ di ranking sih? Kenapa Ibu? Clara, Ya. kok langsung di ranking? Soalnya saya lihat di YouTube Bu, langsung dikasih ranking. Iya tuh semuanya, semua kelas pakai jurnal ini dan salah semua. YouTube-nya yang nggak benar juga, salah semua, referensinya cuma YouTube itu doang. Padahal saya suruh cari 5 referensi di bab 1. Sudah.